Menentukan judul skripsi selalu menjadi pertanyaan mendasar bagi kalian semua nih, para pejuang skripsi ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang inspirasi judul skripsi hubungan internasional. Mungkin sudah ditunggu-tunggu ya oleh kalian nih, para pejuang skripsi. Sebenarnya saya agak, gimana ya, nggak terlalu pas gitu ya untuk memberikan, terkait dengan judul-judul ini, karena saya lebih punya pandangan kalian itu mestinya bisa ya menentukan judul sendiri, ya. Saya memberikan beberapa kriteria, beberapa pandangan-pandangan, kemudian kalian bisa menentukan. Namun karena banyak yang, menanyakan bagaimana, penyusunan atau memilih judul ya setelah, tema atau topik. Nah, oke deh, sekali ini dalam video ini saya akan coba ya. Nah, sebelum dimulai saya mengucapkan, selamat datang kalian semua di channel Tirta Musitama. Di channel ini kita akan mendapatkan berdiskusi tentang tips sukses belajar di perguruan tinggi. Tentu bersama saya Profesor Tirta Mursitama. Nah, terima kasih banyak bagi kalian yang sudah subscribe tentunya, yang sudah memberikan manfaat, materi-materi di video ini buat kalian semua. Saya senang banget ada yang info, "Prof, alhamdulillah Prof, puji Tuhan, senang sekali, materi-materi Prof sudah bermanfaat buat saya udah lulus sidang skripsi," misalnya. "Presentasi saya sudah, lancar," alhamdulillah ya. Kita senang ya kita berbagi, itu hal hal yang luar biasa. Atau juga ada teman-teman yang bisa menemukan, bagaimana mencari, metode, bagaimana kemudian menentukan judulnya gitu ya. Bahkan banyak yang menanyakan tentang judulnya seperti ini udah benar atau belum gitu ya. Nah, baik, saya bersyukur banget ya karena, channel ini dimanfaatkan oleh kalian semua dan itulah gunanya dari channel ini ya, menjadikan supporting system buat kalian, selain ada pembimbing skripsi di kampus-kampus kalian. Nah, saya ya berbagi aja di sini, semoga semakin memperkaya Anda untuk bisa menentukan ya, langkah-langkah untuk memperbaiki ya penelitian kalian, baik di skripsi, tesis, maupun disertasi apabila itu applicable ya, untuk disertasi kan level udah tinggi ya. Kadang-kadang yang saya share-kan ini masih sekedar basic gitu ya. Baik, nah, saya juga ingin ucapkan terima kasih bahwa channel ini berkembang luar biasa dan saya mohon dukungannya terus ya agar bisa terus berkembang. Nah, kembali lagi tadi, materi pada video ini ada inspirasi judul skripsi hubungan internasional seperti apa. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut tentu kita akan bahas sedikit saja tentang definisi hubungan internasional ya buat kalian ini mahasiswa HI ataupun yang bukan mahasiswa HI atau yang mau mau masuk ke jurusan HI biar tahu ya. Secara sederhana adalah interaksi antar aktor, baik negara maupun non-negara ya, state actor maupun non-state actor ya dalam, kasanah internasional atau dalam global terkait dengan berbagai isu yang melintasi batas negara. Nah, itu secara sederhananya seperti itu. Kalau kalian suka yang lebih detail, lebih fix, silahkan ya Anda cek juga, buku-buku dasar dalam hubungan internasional, pengantar hubungan internasional khususnya ya, ataupun, teori hubungan internasional misalnya. Nah, kita tahu bahwa sub bidang kajian hubungan internasional itu sudah semakin berkembang, sudah sangat luas sekali. Sejak awal dulu, HI ya, hubungan internasional mulai mulai muncul gitu ya, itu sudah jauh bergeser. Nah, untuk itu sering kali ya tema-tema atau bahkan judul dari penelitian atau skripsi ini, itu makin berkembang. Dan ada, kecenderungan karena pendekatannya juga multidisiplin, seringkali orang menanyakan, "Ini topik HI atau bukan nih?" Nah gitu. Nah, bahkan, ada dosen saya dulu yang selalu mengatakan bahwa, "Di mana HI-nya?" Nah, itu bagus untuk sekedar mengetes kita ya, meyakinkan kita, sebenarnya kita bisa nggak mempertahankan bahwa, "Oh, ini adalah skripsi HI, Pak," atau, "Ini skripsi HI, Bu," gitu ya. Nah, itu menjadi hal sangat sangat penting. Kuncinya adalah, perspektifnya, teorinya HI. Nah, gitu ya. Kalau temanya atau topiknya atau fenomenanya bisa macam-macam ya, bisa juga dibahas oleh bidang lain. Nah, itu. Kemudian saya ingin sampaikan, eee,
apa sih alasan utama untuk pemilihan dari judul itu? Sebelum saya sampaikan tadi beberapa hal penting terkait dengan inspirasi judul penelitian dalam hubungan internasional atau judul skripsi, tapi yang menurut saya yang paling penting di sini adalah kalian memiliki pertimbangan sendiri. Dan saya punya nih, punya clue ya, punya 3 hal nih dalam sini, yaitu kalau pemilihan judul itu pertama tentu menurut saya yang paling utama itu ada passion-nya. Kamu itu maunya neliti apa sih? Itu kamu sukanya apa gitu. Karena saya selalu yakin kalau kalian suka terhadap sesuatu, terhadap topiknya, susah sekalipun itu pasti dikejar. Nah itu ya, suka ya, passion-nya gitu. Nah, tapi suka doang nggak cukup, ya nggak? Nah, kalian harus punya akses data. Saya selalu bilang, coba kalau udah punya kira-kira ada temanya, kalau arah ke arah-arah judul-judulnya coba dipikir-pikir agak loncat dikit. Kira-kira akses datanya bisa gue dapat apa enggak gitu. Kira-kira akses datanya bisa diperoleh apa enggak. Nah, ini juga penting ya. Bagus banget topiknya, saya suka banget, tapi datanya nggak bisa. Nah, sama juga, berarti nggak bakal selesai nanti penelitiannya gitu ya. Nah, yang ketiga adalah sumber daya yang kita miliki. Nah, sumber daya ini luas ya. Bisa waktu, kita punya waktu berapa lama ngerjakan skripsi, kan nggak mungkin seumur hidup ya kan. Nah, tentu topiknya atau judulnya harus lebih spesifik, lebih kecil. Kemudian, misalnya kita punya kompetensi apa sih, kemampuan kita apa sih di bidang yang kita tekuni ini, misalnya termasuk dalam penguasaan teori, penguasaan metode penelitian. Nah, itu harus menjadi pertimbangan kita. Misalnya ya, kita ini ahlinya kualitatif. Tapi kita pengen banget kalau pakai topik itu, judul-judul itu biasanya kuantitatif. Kita setengah mati gitu nggak bisa kuantitatif, misalnya. Sehingga, ya bisa sih kamu mencoba lagi, belajar lagi, tapi belajar metode itu cukup lama. Misalnya ya, tapi kalau namanya suka, ya nggak apa-apa ya. Anda bisa gitu, belajar gitu ya, terkait dengan itu. Nah, belum juga sumber daya yang lain adalah soal, keuangan ya. Walaupun biasanya skripsi ini nggak butuh dana banyak gitu ya. Tapi zaman saya dulu, kuliah S1 ya, berapa puluh tahun yang lalu itu, karena masih terbatas akses internet juga masih belum banyak, bahkan belum ada ya. Ya ada sih tapi datanya belum banyak lah gitu ya. Nah kita selalu berpegang pada buku-buku, buku-buku yang ada. Di kampus kadang-kadang terbatas, kita harus ke perpustakaan-perpustakaan di pusat-pusat riset yang bagus. Ya, kadang-kadang kita juga, fotokopi clipping-clipping koran, ya, di pusat riset itu sudah ada clipping-clipping koran terhadap topik-topik tertentu. Nah, kita harus fotokopi. Ya, namanya mahasiswa ya, kadang tuh biaya fotokopi gitu ya, ada yang, susah gitu ya. Nah, ini artinya akses, finansial kita, kecukupan finansial kita cukup apa enggak, bisa apa enggak. Nah, terkait dengan misalnya tadi akses data, apakah data itu perlu ya, kalau datanya itu kuantitatif, apakah perlu kita beli gitu ya, atau kemudian misalnya ada hal pengumpulan data yang lain ya, Anda harus, misalnya bukulah, dokumen harus Anda beli, misalnya seperti itu. Nah, ini ada beberapa pertimbangan yang menurut saya cukup penting. Nah, oke, sekarang masuk ya. Oke, Prof, gimana dong? Sekarang masuk dong, mana inspirasi, topiknya, sorry, inspirasi judulnya, ini. Kita tahu tadi saya sudah sampaikan bahwa subkajian dan hubungan internasional itu sangat sudah berkembang ya. Tapi yang pertama yang sangat klasik adalah tentang kajian keamanan atau security ya, security studies. Di situ biasanya disebut dengan isu-isu konvensional. Nah, suka nggak kamu ya punya akses data nggak terhadap kajian perang, kajian, peace studies ya, kajian tentang perdamaian ya, tentang terorisme, mungkin kamu suka tentang terorisme juga, atau aspek-aspek nih yang sekarang nih, sekuritisasi dari berbagai aspek, eee, kehidupan ya, tidak hanya soal bicara tentang hard, power atau hard, politics ya, isu-isu yang kaitan sama militer gitu ya, pertahanan, keamanan dalam arti yang konvensional, tapi udah aspek-aspek kemanusiaan. Nah, aspek-aspek, sekuritisasi, kehidupan manusia, kesehatan, energi, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin bisa menjadi satu pertimbangan kamu terhadap inspirasi, judul proposal penelitian yang nanti jadi judul skripsi, gitu ya. Nah, kaitkan tadi dengan 3 hal tadi, dengan passion, dengan akses data, dengan sumber daya yang dimiliki. Nah, itu aja 3 kata kunci itu, penting banget. Nah, di situ dan saya selalu sampaikan, untuk, menentukan, topik, tema, dan bahkan judul itu kita harus tahu fenomena kan.
Nah, fenomenanya kan ada 2, fenomena yang ada di lapangan terkaitan kejadian sehari-harinya atau juga fenomena kemajuan literatur yang terkini seperti apa. Nah, coba itu dikaitkan, bisa nggak masuk ke kajian keamanan ini. Kalau kamu makin banyak yang cocok, yang sesuai, jadi bisa. Mungkin ya ketika video ini dibuat, invasi Rusia ke Ukraina sedang terjadi. Nah, apa kamu meneliti itu? Ya ada beberapa mahasiswa saya sekarang ya ketika video ini dibuat itu, mau buat, skripsi tentang itu. Oh ya, boleh, bagus ya kan. Nah, tetapi gimana aksesnya? Nah, saya selalu mengatakan seperti itu. Tapi saya tidak pernah mematahkan semangat mereka. Ya mereka, "Oh siap Prof, saya akan cari datanya, cari akses-akses dokumennya." Apalagi sekarang kan mungkin lebih mudah. Oke, ini contoh ya. Itu untuk yang pertama. Nah, kemudian bagaimana yang kedua? Subbidang kajian yang kedua yang sama besarnya ya atau, sangat berkembang adalah ekonomi politik internasional ya, international political economics ya, itu adalah salah satu, bidang kajian yang memang saya geluti. Apa aja yang ada di situ? Nah, pembangunan, isu-isu pembangunan, internasional ya, development studies, ya, itu banyak di situ. Juga tentang perdagangan, perdagangan internasional tentunya ya. Kemudian juga, investasi, investasi internasional, keuangan internasional. Paling nggak ada 4 pilar ini yang terkait kalau kita membahas tentang ekonomi politik internasional. Nah, di situ juga ada aktor-aktor yang terlibat kan, dan tadi negara dan non-negara. Nah, bisa kan perusahaan multinasional biasanya yang melakukan perdagangan internasional, melakukan investasi, ya, bahkan kelompok-kelompok masyarakat atau bahkan individu gitu. Nah, di sini sekali lagi terapkan tadi 3 pertimbangan tadi dan kemudian, fenomenanya, baik lapangan maupun literatur. Nah, kalau bicara tentang misalnya perdagangan, nah sekarang banyak sekali kan pengaturan perdagangan, baik itu mungkin bilateral, ya, ekspor impor gitu, atau juga, kawasan ya, kawasan perdagangan bebas, atau strategic economic partnership ya. Wah, ya misalnya, Regional Comprehensive Economic Partnership maupun, eee Trans-Pacific Partnership, nah TPP atau tadi RCEP, itu banyak sekali. Atau mau studi tentang ASEAN dan, China, Free Trade Area, itu bisa juga. Atau misalnya ASEAN dan Jepang, nah banyak sekali. Atau mau di kawasan-kawasan lain, kawasan di Amerika Selatan, ya mau di Eropa, dan lain sebagainya. Isu Brexit misalnya, itu bisa juga. Atau yang selalu saya gembor-gemborkan belakangan ini adalah, eee cryptocurrency dengan teknologi blockchain ya, itu yang melakukan desentralisasi dalam proses, apa namanya, transaksi, itu men-challenge dari, sistem keuangan konvensional yang saat ini ada. Anda bayang nggak yang mengotorisasi itu biasanya kalau kalau transaksi kan ada otoritas sentralnya ya, sekarang yang mengotorisasi itu blockchain-blockchain itu ya, dalam dalam apa namanya, lakukan validasi dari transaksi. Wah itu menarik sekali. Tidak hanya soal technicalities-nya, tapi justru kepada sistem apa namanya, keuangan internasionalnya ya. Wah luar biasa. Silahkan, itu mungkin juga bisa diteliti. Nah, mungkin juga bisa diteliti oleh teman-teman yang kaitannya sama ekonomi ya, ekonomi internasional, nah atau bisnis internasional. Kebetulan hubungan internasional dan bisnis internasional adalah, keahlian saya ya, 2 keahlian yang, punya intersection ya, sehingga saya menjadi lebih bisa memahami antara kedua hal tersebut ya, insya Allah gitu. Nah, di sini ada isu yang kedua. Nah, kemudian isu besar yang ketiga, itu adalah terkait dengan isu-isu, masyarakat transnasional ya. Nah, ini menjadi hal yang penting sangat berkembang pada sekarang ini, terutama memang dilakukan oleh aktor-aktor non negara, tetapi juga aktor negara ya, kadang juga terlibat juga. Nah, artinya, pemisahan yang sangat strict bahwa antar aktor negara dan aktor non negara itu semakin blur gitu, semakin semakin buram gitu ya. Jangan bingung ya teman-teman, tentu ketika kalian nanti membuat skripsi tentu harus menentukan aktornya siapa nih, angle-nya, perspektifnya, sudut pandangnya dari mana, aktor negara atau aktor non negara, itu pasti disuruh pilih gitu. Kalau aktor non negara siapa? Apakah individu, kelompok masyarakat, perusahaan multinasional ya. Nah ini menjadi sangat penting agar clear nanti ya, clarity dari penelitian kamu menjadi jelas. Nah di sini, itu biasanya dibahas isu-isu non konvensional.
Ingat ya, kalau tadi isu-isu konvensional itu ada di aspek security studies, keamanan ya, militer biasanya bicaranya. Nah, kalau isu-isu non konvensional biasanya isu-isu baru, ya isu-isu yang dulu belum terlalu dianggap lah gitu ya, low politics misalnya gitu ya. Tapi sekarang bicara tentang migrasi, tentang, pengungsi ya. Misalnya dampak perang itu invasi Rusia ke Ukraina, berapa banyak tuh jutaan orang dari Ukraina itu pergi ke Eropa, ya kan? Nah itu ya, yang tadinya isu keamanan, tapi juga berdampak kepada isu-isu yang lain, refugees, migration, itu udah isu-isu non konvensional juga. Jadi kalau memisahkan mana yang konvensional, mana non konvensional itu udah sangat sulit. Artinya apa? Bisa dipisahkan, tapi kadang, eee, penjelasan kita atau analisis kita menjadi parsial ya, agak kurang tajam gitu. Nah, ini beauty of international relations, saya selalu mengatakan itu, ini indahnya HI itu ya. Selalu begitu banyak, apa namanya, pendekatan bisa dilihat, fokusnya juga bisa banyak, tapi ingat, teori-teori yang digunakan, perspektif yang digunakan, utamanya adalah HI. Walaupun kita juga kadang meminjam dari tools dari, bidang kajian lain ya. Nah, selain itu apa? Ada media. Hmm. Media internasional banyak ya, hoax, waduh makin banyak. Kemajuan teknologi, mana yang benar, mana yang sahih, kita kadang susah ya melihatnya. Dengan, big data, dengan kemajuan teknologi, machine learning, Anda bisa ya melakukan penelitian-penelitian seputar itu. Nah, juga misalnya ada yang suka misalnya kemiskinan, boleh, tentang ras, tentang gender, wah banyak sekali ya ide-ide baru terkait dengan bidang kajian ini. Nah, itu tadi 3 hal, tapi ingat masih ada super tips yang ingin saya sampaikan, jangan pergi dulu ya. Terima kasih banyak sudah sampai detik ini masih melihat video saya ini. Waduh, tuh lihat ya yang masih sangat, fokus ya. Terima kasih banyak. Sukses ya buat kamu nih yang merhatiin saya. Nah, super tipsnya adalah kalian harus selalu, melakukan analisis ya, literatur atau dokumen ya. Itu biasanya kalau anak HI, mahasiswa HI itu kan utamanya nih sebenarnya, itu skripsinya itu kan kajian-kajian, literatur ya. Kajian-kajian data sekunder lah, bisa dikatakan apalagi kalau untuk anak S1. Jadi lebih kepada library research ya atau desk study gitu. Tapi di situ justru menggunakan pemikiran-pemikiran kalian, analisa-analisa kalian yang luar biasa. Nah, juga lengkapi dengan data sekunder yang ada ya, data sekunder dari berbagai macam sumber, lakukan triangulasi. Nah ini kalau memungkinkan padukan dengan wawancara. Ya, kadang kalau kita punya topik, punya judulnya, punya data sekundernya dari literatur maupun dokumen ya, dari website terpercaya semua sudah ada, tapi kadang-kadang untuk membuat yakin, bukan membuat yakin, untuk menjadi lebih mantap lagi gitu ya, melengkapi gunakan wawancara. Tapi jangan semata-mata berpegang pada wawancara. Karena kalau kamu hanya berpegang pada wawancara sebagai sumber data utama, bisa-bisa skripsi kamu nggak selesai. Kenapa? Ya, kamu bisa lihat video saya yang lain, bahwa wawancara itu banyak waktunya, butuh waktu, ya, prosedurnya banyak. Nah, belum beberapa hal yang di luar kontrol kita. Nah, wawancara bisa dilakukan secara lisan maupun tulisan, ya. Kirimkan email ya, mungkin gitu, atau bisa juga, dengan WA gitu ya, atau dengan media sosial, silahkan itu bisa dipadukan. Nah, ini super tipsnya. Nah, demikian ya teman-teman semuanya, semoga, bermanfaat apa yang saya sampaikan tentang inspirasi judul dari hubungan internasional. Tentu apa judul persisnya, setelah kamu memahami, kamu mengikuti video saya ini, kita berharap ya kamu muncul dengan ide tentang judul yang benar, yang sesuai dengan passion kamu, akses datanya kamu punya, dan sumber daya yang kamu miliki ada di depan mata kamu. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan jangan segan-segan tulis di kolom komentar ya. Tekan like kalau video ini keren, bermanfaat buat kamu, dan juga subscribe untuk mendapatkan info-info yang terbaru terkait dengan penelitian, publikasi, dan hak kekayaan intelektual di channel Tirta Musitama ini. Terima kasih banyak, sukses buat skripsi kamu ya, sehat selalu dan jangan lupa bahagia.